Di sebuah sudut kota Depok yang padat, tersembunyi sebuah desa yang menyimpan cerita. Sebuah nama yang unik, Duren Seribu, yang konon terukir dari sebuah pohon durian yang berbuah banyak, bukan hanya satu atau dua buah, namun ribuan. Di balik kehangatan dan kebersamaan warganya, ada bayangan masalah yang terus membayangi. Duren Seribu memiliki luas sekitar 2,87 km persegi dengan populasi lebih dari 11.500 jiwa. Mayoritas dari penduduknya memiliki tempat untuk budidaya ikan lele dan nila. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, muncul satu masalah klasik yang tidak bisa dihindari: sampah. Efek atau impactnya berarti masyarakat bertambah, penduduk bertambah, ya banyak. Karena populasi penduduk nambah, otomatis produksi sampah nambah, yang tidak seimbang atau tidak dibarengi dengan penanganan yang mungkin yang maksimal. Makanya banyak sampah-sampah liar numpuk di pinggir jalan, mungkin juga banyak sampah berserakan. Bahkan di tempat lain suka ada istilah, misalnya daerah tertentu, misalnya di lautan sampah gitu. Karena memang karena antara perkembangan populasi dengan penanganan sampah itu kurang berimbang gitu. Setiap hari sampah menumpuk, tetapi pernahkah kita benar-benar peduli kemana perginya? Selama ini, Duren Seribu sangat bergantung pada tempat pembuangan akhir TPA Cipayung. Jarak yang jauh dan volume sampah yang sudah menggunung di sana menjadi beban yang tak terhindarkan bagi warga. Memang masalah sampah itu sebenarnya bukan masalah di Kelurahan Duren Seribu juga, tapi di seluruh kelurahan itu masalah sampah itu. Jadi sampah itu bukan dibuang dari rumah selesai. Bahkan banyak yang buang-buang sampah itu kan ke kebun-kebun orang gitu kan. Nah itu bertumpuk, banyak lalat. Di tengah masalah ini, kesadaran memilah sampah masih belum merata. Namun, di balik persoalan itu muncul harapan. Dari ruang-ruang warga muncul inisiatif kecil. Salah satunya dengan budidaya maggot, larva kecil yang mampu mengurai sampah organik. Nah, jadi dengan adanya budidaya maggot, sampah-sampah itu yang bisa diurai itu kan dengan maggot, tinggal sampah non organiknya itu. Jadi sebenarnya masyarakat di Indonesia ini merasa ketolong dengan adanya maggot gitu. Maggot tidak hanya menjadi solusi pengurai sampah, tetapi juga memiliki nilai ekonomis. Maggot kaya akan protein, sehingga bisa menjadi pakan alternatif untuk ikan lele, nila, atau ayam. Ya sebenarnya kalau kita sisi ekonomisnya, kalau kita bandingkan untuk ikan ya, atau ikan, ayam, atau itik, kalau pakai pur udah harganya berapa? Terus pelet harganya berapa? Kalau udah pelet yang 781 aja itu kan harganya 13.000 per kilonya. Tapi dengan maggot 5.000. Tapi proteinnya lebih tinggi maggot daripada pelet. Perubahan tak bisa dilakukan sendiri. Bersama mahasiswa kuliah kerja nyata kelompok 28 Satwika UIN Jakarta, sebuah gerakan perubahan lain pun dimulai. Mereka mengedukasi warga tentang pentingnya memilah sampah, membangun fasilitas tempat sampah, hingga membentuk bank sampah mandiri. Kita di sini Karang Taruna dan pemuda-pemudi Duren Seribu diayomi oleh Karang Taruna, kita ke warga-warga untuk memilah sampahnya. Ya, memilah sampahnya dari organik dan non-organik. Itu setiap unit di tingkat RW itu dia mempunyai juga program untuk memilah sampah, yang dimana akan nanti dikirim sampah tersebut ke bak sampah nanti itu untuk pengolahannya gitu. Duren Seribu
tak dikenal karena nama buahnya, tapi karena warganya yang tak menyerah menghadapi masalah dan bersama-sama membangun perubahan. Dari tumpukan sampah yang membebani, kini tumbuh harapan yang hadir dalam larva kecil, dalam obrolan ibu-ibu dan tawa anak-anak. Semua dimulai dari langkah kecil dari hati yang peduli.